Masalah demi masalah tidak pernah habis dari penjara kita. Mulai dari masalah overkapasitas, peredaran narkoba dari lapas, kurangnya sumber daya manusia petugas keamanan dialami hampir seluruh lapas di 33 kanwil di Jenpas. Ada apa sebenarnya di penjara kita? Apa yang salah? Terobosan apa yang perlu segera dilakukan pemerintah? Dan untuk menjawab masalah tersebut sudah hadir di studio kami Bapak Akbar Hadi, Kabag Humas dan Protokol di Jenpas Kemenkumham, dan Bapak Erasmus Napitupulu, peneliti Institute Criminal Justice Reform atau ICJR. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Iya, kita ke Mas Eras terlebih dahulu. Tadi ada sejumlah faktor yang selama ini diidentifikasi dalam bobroknya pengelolaan penjara dan menjadi akar permasalahan tata kelola penjara di Indonesia. Apa sebetulnya yang memang perlu diprioritaskan atau perlu digarisbawahi dari sekian banyak faktor-faktor itu? Ya, bagi kami di ICJR kita melakukan penelitian, hampir 3 kali penelitian yang melibatkan lapas, dan kemudian kita sadar bahwa permasalahan utama dari problem lapas ini tidak semata-mata hanya dalam lapas. Tapi ada masalah terbesar. Masalah terbesar adalah supply yang begitu besar. Anda bisa bayangkan dari total itu, nanti bisa dikonfirmasi oleh Pak Akbar, 30% itu adalah tahanan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Oke, supply tahanan. Supply tahanan begitu besar. Napi begitu ya. Satu. Yang kedua adalah arah tujuan pemidanaan kita juga nggak jelas, berantakan. Hampir kita mencatat penelitian dari MAPI FAUI misalnya ya, dari tahun 98 sampai tahun 2014 itu ada sekitar 500 undang-undang Pak yang disahkan. 170 itu undang-undang yang berhubungan dengan administrasi muni, APBN dan lain-lain. 150 sekian itu adalah undang-undang yang memiliki muatan pidana. Oke. Artinya negara kita memang suka mempidana orang. Oke. Jadi kalau negara kita suka mempidana orang, penjara begitu ya. Nah, pertanyaannya dari jumlah 150 sekian undang-undang itu, berapa banyak yang kemudian menempatkan penjara sebagai ancaman utama? Ternyata menarik. Angkanya lebih dari 60% itu menempatkan penjara, begitu ya. 60 sampai 80% itu menempatkan penjara sebagai ancaman pidana utama, Pak. Jadi kalau di Indonesia setiap orang melakukan kesalahan, setiap orang melakukan kejahatan, aksesnya penjara. Oke. Nah, kalau aksesnya penjara, yang kena ya Pak Akbar. Karena apa? Karena orang akan menyalahkan lapas terus. Menampung ya, tempat akan menampung terus. Orang akan menyalahkan lapas terus. Wah, ini lapas kenapa rusuh, kenapa rusuh, kenapa rusuh. Tidak dipikirkan kenapa orang-orang itu di dalam lapas begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, layakkah mereka di dalam lapas? Nanti saya akan banyak bicara tentang penelitian kita terkait dengan kasus narkotika. Tapi untuk awal saya akan bilang bahwa misalnya kasus narkotika, ini salah satu tindak pidana dengan jumlah penahanan terbesar dan jumlah pidana terbesar. Hampir 30%, nanti bisa dikonfirmasi oleh Pak Akbar. Narapidana kita itu adalah narapidana tidak pidana narkotika. Di angka itu, hampir setengah itu adalah pengguna yang teridentifikasi sebagai pengguna. Pertanyaannya adalah, apakah undang-undang di Indonesia itu mensyaratkan pengguna untuk dipenjara? Oke, harusnya direhabilitasi begitu. Ini poin penting yang harus dijawab oleh Pak Budi Waseso dan BNN saya rasa. Karena apa? Kemudian BNN mengatakan nanti setelah tahun 2016 tidak ada lagi istilah korban. Setelah tahun 2016 kita minta pengguna dihukum mati dan lain dan kawan-kawan. Nah, ini kan jadi lucu. Ini jadi aneh karena Pak Jokowi bilang selamatkan 33 orang setiap hari. Ada 33 orang meninggal setiap hari. Tapi ada korban-korban di dalam lapas yang kemudian dibiarkan begitu saja. Tapi kalau misalnya dari Anda dikatakan ini adalah supply, ini berarti ada hubungannya dengan hukumnya begitu ya. Benar sekali. Ini hukumnya kan memang yang menaungi adalah Kemenkumham begitu ya. Ini bagaimana? Apakah problem ini sudah teridentifikasi sebelumnya atau bagaimana, Pak Akbar? Jadi memang perlu kami sampaikan dan kami perbaiki sedikit ya. Sebetulnya tadi disampaikan Mas Adi itu bukan 181, malah sudah bertambah 183.000 ini lebih. Data terkini begitu ya? Iya, data terkini jadi hari kemarin lah kemarin. Itu udah 183.000 lebih. Nah, ini memang sama yang disampaikan sama Mas Adi bahwa hampir semua undang-undang itu bermuaranya adalah sanksi pidana penjara. Sementara ketika ada program pembinaan kita yang namanya remisi, itu diperketat. Jadi kalau dikatakan pintunya dibuka lebar-lebar, sementara pintu keluarnya ditutup rapat-rapat. Nah, tentu saja ini juga sebagai salah satu faktor yang menyebabkan lapas rutan kita selalu overkapasitas. Apa komentar Anda kalau ada yang bilang sekarang lapas itu tempat buang sampah? Kita kan harus punya logika juga ya. Sebetulnya bahwa idealnya di sistem pemasarakatan itu adalah tempat orang membina atau melakukan pembinaan terhadap idealnya seperti itu. Tapi kalau kondisi dari overkapasitas, kemudian tidak dikuatkan SDM baik dari jumlah maupun kapasitasnya, kemudian sarana prasarana juga untuk pembinaan tidak mendukung, sarana pengamanan juga tidak diperkuat, ya tentu saja kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi apa yang bisa diharapkan dengan
kekurangan itu. Nah, itulah kami berharap sebetulnya apa yang sudah diatur, misalnya seperti halnya para pecandu ini, memang betul Mas Ade bahwa hampir 35% ya itu dari 183.000, 35% itu adalah kasus narkotika. Nah, setengahnya itu pecandu ya. Nah, kita kan berharap para pemakai atau pecandu ini bukan lapas tempat ideal untuk merehabilitasi. Karena di sana kan harus rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan itu ada instansi lain yang memang betul-betul berkompeten terhadap hal itu. Artinya ada software atau katakanlah dalam hal ini hukumnya begitu yang harus direvisi. Karena kan kalau kita lihat di Undang-Undang Narkotika, pengguna, penyalahguna, dan juga direhabilitasi. Memang ada blur begitu untuk pemaknaannya begitu ya, Mas Aras ya? Saya rasa blur sih, ya benar sekali. Sebenarnya kita bisa lihat lah, sudah dimulai oleh Mahkamah Agung dan Jaksa Agung sebenarnya, Mas. Kepolisian juga sudah mulai ada peraturan bersama sebenarnya. Jadi saya ambil yang paling kuat lah, surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 2011, surat edaran Mahkamah Agung 4 2010, dan surat edaran Jaksa Agung itu sebenarnya sudah jelas bahwa penyalahguna kalau dia teridentifikasi penyalahguna pengguna, maka dia harus ditempatkan di tempat rehabilitasi, tidak serta-merta harus ditahan lalu kemudian dilapas. Nah, yang kita punya angka, kita bikin penelitian 2 kali, Mas. 2012 kita bikin penelitian terhadap 39 kasus 39 kasus di tahapan Mahkamah Agung yang kita sinyalir itu pengguna. Lalu 2015 kemarin bekerja sama dengan Rumah Cemara, salah satu pusat untuk pengembangan diri di Bandung, dan East Java Action, salah satu lembaga bantuan hukum narkotik di Surabaya, kita menemukan dari 60 kasus ya, 60 orang, Mas. 2015, 60 orang yang kita sinyalir pengguna, hakim hanya menjatuhkan rehabilitasi untuk 2 orang. 2 orang. Dari Sisanya 60. Sekitar 58 58 dari sampel kita itu semuanya masuk ke penjara. ada di penjara. Lucunya, jaksa sudah nuntut 4 diantaranya direhab. Jadi 60 kasus, jaksa tuntut 4 direhab, yang direhab oleh hakim hanya 2. Apa yang mau kami bilang? Yang mau kami bilang adalah logika dari aparat penegak hukum memang masih logika penghukuman. Pembentuk undang-undangnya logika pemenjaraan, aparat penegak hukum eksekusinya pemenjaraan, yang kena batu lapas. Baik. Pada akhirnya yang seharusnya direhab ini mereka tidak sempurna ya rehabnya. Ketika mereka keluar mungkin akan kambuh lagi. Pak Akbar, 1 hari setelah menjabat sebagai menteri, Pak Yasona Lawli saya wawancarai, begitu beliau memprioritaskan hal-hal yang akan dilakukan ke depan. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas dan juga rasio dari aparat dalam penegakan atau dalam lapas ini. Nanti kita akan bahas sejauh mana sampai saat ini progresnya dan apa yang akan dilakukan ke depannya, begitu Pak Akbar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Dialog Selamat Pagi Indonesia akan kita kembali tuh. Ya, setidaknya kita sudah mengidentifikasi salah satu permasalahan krusial begitu ya, Mas Aras, adalah masalah dari hulunya begitu ya, dari masalah payung hukumnya, lalu kemudian juga supply dari narapidana itu terlalu banyak, terlalu gencar ke penjara karena memang sistem hukumnya mendukung begitu ya. Kita ngomong bicara soal kasus narkoba terlebih dahulu yang 30%-nya adalah kasus narkoba yang memang ada di lapas-lapas begitu ya, Pak. Dan sebelum sesaat setelah dilantik kemudian Pak Yasona mengatakan ada beberapa program prioritas yang akan dilakukan, peningkatan kapasitas dan juga rasio dari aparat. Sejauh ini sudah ada berapa atau bagaimana update-nya? Sudah ada kemajuan apa saja? Ya, memang sudah beberapa langkah yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Ditjen Pemasyarakatan. Yaitu yang pertama adalah untuk mengurangi overkapasitas yang di pemasyarakatan. Yang pertama adalah merehab ya, menambah kapasitas hunian yang semula misalnya 200 untuk 200 orang ditambah kapasitasnya dengan meningkatkan bangunan atau menambah luas vertikal atau horizontal. Jadi bukan, karena kalau misalnya membangun lapas baru itu perlu waktu ya, biasanya 3 sampai 5 tahun. Nah, di Lapas Bengkulu itu sebetulnya dibangun 3 sampai 5 tahun kemarin. Nah, baru mau operasional itu, makanya ada di sana ada lapas dan rutan. Sebelumnya hanya lapas saja. Idealnya Indonesia punya berapa lapas? Idealnya kalau mau kita bicara sesuai dengan apa yang tercantum dalam perundang-undangan, setiap kabupaten ya, itu mengamanahkan setiap kabupaten maupun kota itu ada lapas maupun rutan. Jadi kalau kita hitung saja berapa kabupaten di Indonesia 600-an lebih begitu ya. Misalnya 600, ya 600 ada 600 rutan dan 600 lapas. Jadi itu yang kalau kita bicara ideal. Tapi kan kita juga melihat dari anggaran kemampuan negara ya. Jadi saat ini
yang kita lakukan, dan ini adalah upaya mendesak yang kita lakukan. Jadi selain menambah kapasitas hunian, yang kedua adalah optimalisasi pemberian hak warga binaan pemasyarakatan, yaitu berupa remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Namun hal ini pun makanya Pak Menteri berusaha bagaimana PP 99 tahun 2012 ini bisa direvisi. Tentang apa itu, Pak? Pengetatan terhadap remisi terhadap kasus-kasus extraordinary crime seperti narkoba, teroris, dan tipikor. Nah, khususnya yang kita perjuangkan itu sebetulnya untuk kasus-kasus narkotika lah ya, apalagi pengguna. Nah, yang hampir memenuhi itu kan 35%. Bahkan di kota-kota besar itu yang kasus narkotika itu ada sekitar 50-60%. Artinya ketika membangun kapasitas yang harus ditambah, lalu juga rasio dari aparat dan juga terhadap jumlah napi juga akan ditambah, memerlukan waktu begitu ya Mas Eras ya. Mana yang memerlukan waktu lebih cepat ketika melakukan reformasi, katakanlah dari hulunya tadi, masalah perundang-undangannya, masalah hukumnya, atau menambah kapasitas fisik yang juga harus dilakukan? Sebenarnya bisa paralel, tapi kalau pertanyaannya mana lebih cepat, jelas masalah perundang-undangan dan masalah aparat penegak hukumnya itu nomor satu dulu, Mas. Saya ngeri banget ketika BNN ngomong begitu ya, 2016 nggak ada lagi korban begitu. Ini dari situ saja sudah kelihatan bahwa konteks pendekatan kesehatan yang dicita-citakan Undang-Undang 35 2009 itu dirubah oleh BNN menjadi pendekatan kriminal lagi. Pendekatannya sama, Mas, seperti sebelum 2009. Pendekatan perang terhadap narkotika itu nggak berubah. Artinya apa? Begini, saya mau kasih contoh seperti ini. Anda gabungkan pengguna begitu ya, pengguna dimasukin ke dalam lapas gitu, dimasukkan ke dalam lapas. Di mana Anda jadi pasar, di mana Anda jualan nggak perlu marketing, nggak perlu kurir, nggak perlu susah-susah. Ada konsumen bareng-bareng ngumpul, dia akan bom ke dalam lapas. Nah, yang dipersalahkan sekali lagi siapa? Ini persalahkan adalah lapas. Karena apa? Karena dia bilang lapas tidak ketat dan lain-lain. Anda bayangkan perbandingan penghuni dengan petugas lapas saat ini itu rasionya, penelitian kita 2015 itu 1:450. 1:450. Satu orang mengawasi 450 orang. Dan itu hanya bisa dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Idealnya berapa, Mas Eras? Secara universal idealnya 1:15. Di Indonesia 1:15, Indonesia 1:450. Ini over capacity. Itu secara internasional 1:15. Secara Indonesia sebenarnya itu angka terendah yang bisa kita push itu 1:45. Jadi over capacity-nya begitu besar. Permasalahannya selalu begitu. Nah, begitu tiba-tiba BNN marah-marah. Ini kenapa ada dalam lapas dan lain-lain. Ya kalau begitu ya jangan lempar orang ke dalam lapas. Kalau seorang bupati baru ketangkap menggunakan 1 kali narkotika lalu Anda lempar ke dalam tahanan, nih jangan salahkan lapasnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya rutan yang dark number itu adalah rutan yang justru dikelola oleh kepolisian. Ada aparat penegak hukum. Kita punya data begitu ya. Kita nggak bisa, kalau lapas itu sistemnya sudah baik. Kita bisa tahu berapa sih jumlah orang dalam lapas saat ini, Mas. Angka 1.800 sekian yang Anda katakan bisa Anda akses dalam lapas. Tapi berapa sih jumlah tahanan yang ada di kantor-kantor polisi? Kita nggak bisa akses. Apa artinya? Sebenarnya jumlah overcrowded ya, bukan over capacity lagi. Jadi overcrowded. Overcrowded itu tidak terjadi hanya dalam lapas, tapi itu terjadi juga di tahanan-tahanan kepolisian. Jadi kalau pertanyaannya, mana lebih cepat merubah dulu aturan perundang-undangannya, ini kan sebenarnya sudah ada peraturan bersama itu ya, kepolisian, Mahkamah Agung segala macam. Ini dulu nih diefektifkan. Dari penelitian kita, SEMA Mahkamah Agung, perintah Mahkamah Agung untuk menempatkan pengguna penyalahguna di tempat rehabilitasi itu nggak dijalankan. Kita ke Pak Akbar, masalahnya apa? Ada di mana Pak Akbar masalah ketika sudah ada peraturan bersama, tapi kemudian ketika kita bicara pengguna, penyalahguna maupun pengedar semuanya disatukan ke dalam lapas. Apa sih sebetulnya masalah utamanya? Sebetulnya kalau kami ini kan hanya menerima ya. Ketika bersifat pasif begitu penegak hukum lain menyerahkan, malah kami nanti akan disangka sebagai pelanggar hukum kalau tidak menerima, karena itulah tugas kami. Beda lah dengan hotel ya. Kalau hotel bilang, oh ini sudah penuh, nah, itu bisa menolak. Tapi kalau kami, kewajiban kami, apapun yang disampaikan oleh penegak hukum memang sudah disertai dengan syarat-syarat bukti-bukti yang sah, ya tentu saja kami harus terima. Nah, oleh karena itu memang beberapa langkah-langkah dan upaya juga sudah kita lakukan, yaitu dengan itu tadi, mengoptimalkan pemberian remisi, dan kemudian yang lebih penting lagi terutama untuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu kan ada diversi ya. Akan dibangun bukan artinya anak, diupayakan bagaimana anak-anak ini supaya tidak melalui proses peradilan, dia cukup dengan
pihak kita namanya ada PK Bapas, Balai Pemasyarakatan itu mempertemukan antara pihak korban dengan pelaku. Bagaimana kasus ini tidak sampai ke pengadilan dan tidak sampai ke lapas begitu ya. Nah ini kan kami berharap diperluas ya, tidak hanya untuk kasus anak, kami juga berharap juga untuk kasus dewasa. Kan banyak sekali kasus-kasus yang ringan ya, seperti ngambil sendal atau mungkin kasus nenek-nenek yang ngambil kayu itu. Apakah itu harus masuk ke dalam lapas? Pak Akbar, yang menjadi perhatian saya adalah 1 berbanding 450. Satu orang mengawasi 450. Kemudian saat ini ternyata di Indonesia masih belum ada lapas khusus untuk anak-anak begitu ya Mas Eras ya? Sudah ada. Tapi mungkin jumlahnya belum banyak. Mungkin nanti kita akan perbincangkan atau mengulasnya setelah jeda yang satu ini, Mas Eras dan juga Pak Akbar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Selamat Pagi Indonesia. Di Indonesia, dan kita langsung saja ke Pak Akbar. Pak Akbar, tadi ada satu sisa pertanyaan sebelum break mengenai rasio. Ini kan idealnya 1 berbanding 15 kalau universal, tapi di Indonesia adalah 1 berbanding 450 orang. Itu tandanya Indonesia sudah overcrowded begitu ya. Upaya kedepannya apa untuk katakanlah menambah personil segala macam? Sebenarnya kita sudah melakukan upaya-upaya ya. Pak Menteri, Pak Yasona ini pernah melakukan penandatangan dengan Panglima TNI, namun karena memang terbentur dengan regulasi bahwa perwira kan tidak bisa, belum ada regulasi tentang perwira bisa kerja di Kemenkumham, di lingkungan Kemenkumham. Nah, namun demikian sesuai dengan instruksi yang terbaru Pak Menteri Hukum dan HAM tanggal 28 Maret kemarin, kita dengan kekuatan yang ada kita maksimalkan dengan sinergikan antara internal kita saling mendukung, kemudian juga kita menarik menggandeng berbagai instansi terkait seperti kepolisian, BNN maupun dengan TNI, bahkan dengan Pemda terkait seperti untuk penguatan di Satpol PP misalnya kan. Bagaimana upaya-upaya ini juga untuk mengatasi karena memang saat ini kan memang masih ada moratorium PNS ya, jadi walaupun bagaimana kita optimalkan yang ada dengan pengawasan dan bahkan melalui IT. Ya memang belum semua CCTV. Belum semua lapas rutan kita memiliki CCTV. Ada berapa persen yang pakai dan berapa persen yang tidak? Yang jelas saat ini ada beberapa lapas-lapas yang memang dalam kategori high risk ya, itu sudah dalam pengamatan. Yang Bengkulu Pak kemarin Menteri. itu ada CCTV-nya? Ada, tapi ya itu tadi terbentur dengan anggaran dan biaya sehingga rusak ya, kena petir itu. Ya, itu terkait dengan infrastruktur fisik begitu yang selalu menjadi masalah klasik di Indonesia. Tapi mungkin ini sebagai closing saja dari Mas Erasmus. Ini ada data di Fakta Narkoba 2015 terdapat 40.253 kasus dan 665 kasus sudah ditangani oleh BNN. Ini artinya suplai dari kasus narkoba saja sudah sebegitu numpuknya, sedang menunggu untuk masuk ditampung di katakanlah di lapas-lapas. Apa yang sebetulnya bisa harus segera dilakukan? Poin saya sederhana sebenarnya. Permasalahan lapas itu ada di Kemenkumham. Dirjen Lapas, Direktur Jenderal Masyarakatan itu nggak connect sama Dirjen PP. Dirjen PP nggak connect sama BPHN. Saya kasih contoh sederhana rancangan KUHP saja. Penelitian kita, seluruh ancaman di rancangan KUHP dengan tindak pidana yang sama ya Mas ya, dengan KUHP sekarang, itu semuanya naik. Saya kasih contoh misalnya penghinaan. Penghinaan itu ancaman terbesarnya di KUHP lama itu 4 tahun, nggak ditahan. Di rancangan KUHP, penghinaan itu ancaman tertingginya 5 tahun, bisa ditahan. Kalau rancangan KUHP sekarang diketok yang oleh Dirjen PP, maka akan banyak sekali tindak pidana yang bisa ditahan dan yang kena itu lapasnya. Itu satu. Yang kedua, banyak peraturan perundang-undangan yang kemudian ancaman pidananya tinggi. Semuanya serba penjara. Itu di mana? Adanya di Dirjen PP. Dan Dirjen PP kemudian tidak connect dengan Dirjen Pas. Nah, terakhir yang mau saya bilang, khusus narkotika, pendekatan perang terhadap narkotika itu sudah terbukti tidak pernah berhasil. Begitu ya. Kalau BNN programnya adalah menghukum mati pengguna, menempatkan buaya di lapas, itu nggak bakalan berhasil Mas sampai kapanpun. Yang harus kita lakukan apa? Kembalikan saja dulu ke dasar 35 2009, revisi undang-undang terkait, undang-undang 35 2009 tentang narkotika itu direvisi dengan memastikan betul siapa penyalahguna dan pecandu supaya bisa ditempatkan dengan baik. Efektifkan SEMA Seja penempatan penyalahguna supaya apa? Supaya lapas nggak kena batunya terus. Lapas nggak dibanjiri terus dan lapas tidak dilempar terus. Jadi permasalahannya ini sebenarnya bagaimana pemerintah sebenarnya
Dirjen PP, pembentukan perundang-undangan kita di hulu, itu connect dengan Dirjen Pasnya. Oke. Itu saja dulu diselesaikan. Masalah koordinasi begitu ya, masalah Masalah klasik. koordinasi Tapi Mas klasik Eras, sekali. setidaknya ada satu insight begitu tentang bagaimana ternyata tata kelola ini juga bermasalah dari hulunya, dari masalah supply-nya. Betul. Mudah-mudahan bisa berguna dialog kita pada kesempatan pagi ini. Mungkin di lain waktu kita bisa sambung dengan pendalaman yang juga lebih komprehensif begitu. Terima kasih Pak Eras dan juga Pak Akbar. Dan demikian dialog kami di Selamat Pagi Indonesia, dan kami akan kembali setelah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat.